Lalu yang ketiga, ya ada pertanyaan tentang pengangkatan beliau sebagai seorang mufti. Nah, di sini perlu kita jawab. Kita sama-sama mengetahui bahwa Habib Utsman bin Yahya melakukan perjalanan ke Timur Tengah selama 22 tahun untuk menuntut ilmu. Setelah beliau pulang ke Batavia, banyak masyarakat pada saat itu berharap dapat menimba ilmu dari beliau. Pada awalnya Habib Utsman bin Yahya menolaknya karena ia merasa ilmunya masih sedikit, padahal sudah belajar 22 tahun. Tetapi karena saat itu tidak ada yang memberikan bimbingan kepada masyarakat, maka Habib Utsman akhirnya menerima kewajiban tersebut. Dan ini bisa kita lihat dalam kitab Suluh Zaman yang disusun oleh anak beliau, Habib Abdullah bin Utsman. Di sini begini perkataan dalam kitab Suluh Zaman. Kata Habib Utsman, adapun aku ini sebetulnya bukan daripada ulama besar dan tiada banyak ilmuku, hanya sedikit saja yang aku peroleh daripada guru-guruku dan berkahnya mereka itu. Akan tetapi barang siapa yang berkehendak berkah dari guruku ini, maka aku sampaikan hajatnya sebagaimana aku dapat dari guru-guru aku. Maka datanglah oleh kamu, Habib Utsman mengajak, bagi yang mau belajar ayo silakan kapan saja yang kamu kehendaki, dan jangan sekali-kali kamu memikirkan suatu apa-apa, karena aku akan mengajari karena Allah Ta'ala tiada berkehendak apapun, akan upah dan sebagainya. Inilah kata-kata Habib Utsman bin Yahya sebagaimana yang tercantum dalam kitab Suluh Zaman. Dan perlu dicatat, Habib Utsman bin Yahya diminta oleh Syekh Abdul Ghani Bimah. Jadi dulu sebelum Habib Utsman diangkat menjadi mufti, ada mufti yang bernama Syekh Abdul Ghani Al-Bimah, orang Bimah, seorang ulama besar. Yang kala itu beliau sebagai mufti, tinggal di Pekojan, sebagai rujukan di Batavia, yang dimana Habib Utsman bin Yahya diminta oleh Syekh Abdul Ghani, diminta oleh beliau untuk menggantikan posisinya. Habib Utsman bin Yahya dikenal di masyarakat sebagai seorang ulama yang sangat tegas dalam menegakkan hukum Islam. Ya. Nah, sikapnya yang anti terhadap segala macam bid'ah dan khurafat dalam kehidupan beragama, Habib Utsman bin Yahya banyak menulis buku atau memberantas penyimpangan-penyimpangan yang ada di tengah-tengah masyarakat Islam. Usaha beliau menunjukkan bahwa perhatian dalam menjaga keyakinan masyarakat adalah bukti dari keberadaan sebagai seorang ulama dan mufti. Nah, perlu dicatat di sini, Habib Utsman nggak langsung pengen jadi mufti. Beliau menolak, tetapi beliau ditawarkan, diminta sama Syekh Abdul Ghani karena usia Syekh Abdul Ghani udah lanjut untuk menggantikan posisinya. Karena didesak terus, mau nggak mau Habib Utsman bin Yahya menerima amanah tersebut, dan memang desakan dari masyarakat ketika itu Habib Utsman sebagai rujukan. Banyak orang yang minta belajar, maka dari itu Habib Utsman bin Yahya menerima yaitu tugas yang sangat berat ini. Ya. Nah, jadi kita perlu tahu Habib Utsman itu sebagai seorang mufti bukan mengangkat dirinya sendiri, tapi diminta sama mufti sebelumnya itu Syekh Abdul Ghani, seorang ulama besar yang tinggal di Pekojan dari Bima, dan juga diminta sama tokoh-tokoh masyarakat untuk mau menggantikan Syekh Abdul Ghani. Nah, dari situlah Habib Utsman mulai mengajar. Kalau kita baca sejarah, Habib Utsman mengajar di 3 tempat. Di Masjid Pekojan, di Masjid Pasar Senen, dekat Pasar Senen ada, dan Masjid Al-Islam di Petamburan.